Bapak Ibu yang kami hormati, mohon perhatiannya, acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Habanan hasan. Inna rabbana lahu ghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang terhormat Camat Kuarasan atau yang mewakili, yang kami hormati dan Ramil 19 Kuarasan, yang kami hormati Kapolsek Kuarasan, yang kami hormati pendamping desa dan lokal desa, yang kami hormati Kepala Desa Panjanja beserta seluruh perangkatnya, yang kami hormati Ketua BPD beserta seluruh anggotanya, serta kepada seluruh tamu undangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Perkenankanlah kami di sini selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini, yaitu Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Tahunan atau Sosialisasi Penyusunan RKP tahun 2025 Desa Panjanja, Kecamatan Kuarasan, Kabupaten Kebumen. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan yang pertama dari Ketua BPD, sambutan kedua dari Kepala Desa Banjarja, sambutan ketiga dari Camat Kuarasan. Acara selanjutnya yaitu sosialisasi musyawarah pembahasan pembangunan desa tahun 2024, pelaksanaan musdes, acara lain-lain, dan selanjutnya itu penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dilanjutkan dengan acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin kami silakan berdiri kepada petugas. Kita silakan.
Terima kasih. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu sambutan yang pertama dari Ketua BPD Banjarja kepada Bapak Triatmoko. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat sangat luar biasa yang dalam hal ini diwakili Kasih Radit. Selamat datang Pak Kasih. Yang terhormati Kapolsek luar biasa yang mewakili, yang terhormati Danamil 19 luar biasa yang mewakili, yang terhormati Bapak Ibu peserta musyawarah desa, kelembagaan, lembaga, RT/RW, Karang Taruna, PKK, Posyandu, Bidan Desa, KPD, kemudian Desma, dan rekan-rekan dari BPD dan rekan-rekan juga Pak Kepala Desa dan seluruh perangkatnya, Sekdes, Kasih dan Kapus, dan hadirin yang berbahagia. Pertama, tentunya sebagai insan yang beriman, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberi kita nikmat sehat. Alhamdulillah dengan nikmat sehat kita dapat bertemu dalam rangka mengikuti menghadiri bersama kegiatan tahunan berupa penyusunan RKP tahun 2025. Dan sholawat serta salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu yang hormati, sesuai dengan perdes tata tertib BPD bahwa musyawarah desa itu bisa berlangsung kalau yang hadir 2/3. Masa pilihan di daftar hadir itu sudah memenuhi quorum 2/3 kehadiran sehingga sah untuk dimulai. Baik, kita mulai dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu yang hormati, pertama tentunya kami sesuai dengan Perda 2 tentang BPD bahwa segala jenis bentuk musyawarah desa itu adalah penyelenggaranya BPD, makanya yang mengundang, memimpin dan sebagainya, yang memandu nanti BPD, dan tentunya tidak kalah pentingnya juga difasilitasi oleh pemerintah desa, karena yang punya duit adalah pemerintah desa. Sehingga kami terima kasih Pak Kades dan seluruh jajarannya, yang kami juga terima kasih kepada Pak Ibu atas kehadirannya, karena tanpa kehadiran Bapak Ibu ini kegiatan tidak bisa berjalan, tidak mungkin bisa makan sendiri, BPD sendiri atau yang lain sendiri. Sehingga kita bersatu bagaimana membangun desa kita, desa Banjar. Dan caranya ya seperti ini, artinya tentunya dengan perwakilan, tentunya tidak bisa semua masyarakat datang ke sini untuk melakukan musyawarah, tapi perwakilan kelembagaan yang hadir seperti itu. Oke. Kemudian Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, karena itu sudah ada snack untuk bisa dipahami sambil ini Bapak Ibu sudah dapat materinya dan sebagainya. Mungkin itu saja awal dari seperti pembuka musyawarah desa ini. Baik, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Melanjutkan dengan sambutan yang kedua, itu dari Kepala Desa Banjarja kepada Bapak Eko Yulianto. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat Kuarsan atau yang mewakili Bapak Habib. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Kuarsan yang diwakili oleh Bapak Zainal. Yang kami hormati Bapak dan Ramil 19 yang diwakili oleh Bapak Selamat Rianto. Yang kami hormati pada pendamping desa
Ketua BPD beserta anggotanya, Ketua KPD, dari unsur PKK, Bidan Desa, Ketua RT, Ketua RW, yang kami hormati pula rekan-rekan mahasiswa dari UIN Sesu Purwokerto yang dalam kesempatan malam hari bisa hadir, rekan-rekan perangkat desa dari Sekretaris Desa, Kaum Kasih, Kadus 1 sampai 5 yang kami banggakan, dan tamu undangan yang berbahagia yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan puji syukur bahwasanya pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat hadir di Aula Desa Banjarja dalam rangka musyawarah desa terkait penyusunan RKP Desa Banjarja untuk tahun 2025. Mudah-mudahan acara demi acara bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apa. Sholawat wassalam mari kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita semua tertolong umat yang hanya mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan malam hari ini kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya di sela-sela kesibukan panjenengan, baik rekan-rekan dari kecamatan, polsek maupun desa yang pada hari ini luar biasa padatnya kegiatannya. Dari pagi kita sudah start, ada upacara siaga Salimas, dilanjut tadi siang ada rembuk terkait bank sampah, malamnya kita kumpulan lagi. Belum ada kegiatan di lingkungan masing-masing yang yasinan, kumpulan RT ditinggalkan demi berjalannya musyawarah desa ini. Terima kasih. Selanjutnya monggo nanti kita laksanakan musyawarah terkait sosialisasi perencanaan penyusunan RKPD tahun 2025. Mudah-mudahan apa yang jadi musyawarah kita nanti bisa dilaksanakan dan kita akan di tahun 2025. Ya, di situ panjenengan sudah menerima fotokopian hasil evaluasi, tapi nanti di sesi selanjutnya. Mungkin himbauan dari saya terkait nanti menjelang Agustus, karena itu juga kegiatan rutinan di kecamatan maupun di desa. Ya, alhamdulillah di Desa Banjarja sudah mulai pemasangan umbul-umbul. Mudah-mudahan nanti di kegiatan hari ini bisa meriah. Mungkin sambutan dari kami hanya itu. Banyak kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Eko Yulianto. Dilanjutkan dengan sambutan yang ketiga, itu dari Camat Kuarasan atau yang mewakili pada Bapak Habib. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Rasulullah, Bapak Kepala Desa Banjarja dan juga sebelum berangkat saya hormati Ketua BPD Desa Banjarja, mentor saya juga Bapak BPD dan anggotanya yang saya hormati, rekan-rekan dari Bapak Bincang dari Koramil, dari Pusat, dan juga dari
rekan-rekan desa maupun rekan-rekan desa. Saya hormati Bapak Ibu semua yang ada di kesempatan malam hari ini, baik dari tokoh desa maupun masyarakat desa, tokoh masyarakat, tokoh wakilnya, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan semua tokoh lah ya. Insya Allah semua jadi tokoh di desa Banjarnegara. Alhamdulillah kita bisa bertemu. Yang pertama silaturahmi, itu sesuatu yang mudah-mudahan silaturahmi ini bisa menambah, silaturahmi menambah rezeki ya, menambah umur, menambah mereka. Yang jelas berbeda panjenengan kita keluarga besar desa Banjarnegara Indonesia tentunya berkeinginan bahwa bisa bekerja dalam setiap kegiatan harapan pembangunan tentunya harus ada peningkatan. Supaya ada peningkatan perlu ada partisipasi aktif panjenengan semua yang hadir pada saat ini. Dan saya luar biasa ini sudah dengan hadir. Tadi dirijennya Pak siapa? Saya baru lihat ada dirijen tadi, bapak-bapak gitu. Jadi yang namanya perencanaan itu Pak, perencanaan itu memang harus ada partisipasi, dan partisipasi itu pasti di situ ada kebudayaan atau sisi kebudayaan. Orang yang bisa berpartisipasi pasti orang yang berbudaya ini. Contohnya Pak Mangat Gasing, absen nomor 1, nggak orang Arab, langsung diizin. Harapannya nanti dalam proses ini juga panjenengan semua bisa memberikan masukan ya, ada gagasan atau usulan terkait dengan yang kita bahas kali ini, yaitu perencanaan pembangunan tahunan desa Banjarnegara untuk tahun 2025. Arahnya nanti adalah untuk menyusun RKP desa, rencana kerja pemerintah desa untuk tahun 2025. Ini adalah proses awal dari proses perencanaan tahunan. Setelah ini nanti ada pembentukan tim ya, nanti dibentuk tim menyusun RKP, tim nanti bekerja menghasilkan draft RKP yang nanti akan dibahas di forum usaha perencanaan pembangunan desa. Setelah masuk proses nanti akan proses penetapan ya. Nanti ada pembahasan dan penetapan, kemudian ada suara DPP, pengesahannya menjadi perdes RKP. RKP ini nanti cerita ya, akan menjadi di dalam 21 bulan sebelum menjadi APBDes. Sebenarnya 10 bulan APBDes lagi. Dan seterusnya di APBDes ada turunan yang berpikir yang ada DPA ini, RAP, RKK, dan seterusnya. Jadi akan kumpulan yang akan dokumen desa kaitannya dengan perencanaan pasti nanti kalau RKP lebih kepada perencanaan ya secara bagus sebelum IPD perencanaan meskipun di situ ada anggaran. Tapi kalau sudah di APBDes anggaran penganggaran perencanaan. Nah, hari ini malam ini harapannya nanti dengan bisa beri masukan terkait dengan RKP yang 2012 di mana sudah tercantum di RPJM Desa Banjarnegara maupun nanti di
cermati kembali RPJM atau pembangunan tahunan yang ada di RPJM untuk ini tahun kelima mungkin ya, di RPJM desa. Nah, di situ apa saja kegiatan-kegiatan yang waktu penyusunan RPJM itu sudah diusulkan, ditetapkan, disepakati di situ apa? Apakah kita mau melaksanakan yang ada di situ? Itu surat gubernur malas gitu, SPP akan sana gitu, misalkan, atau kita mau menyesuaikan dengan kebutuhan kita saat ini. Barangkali kemarin atau tahun ini ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa kita laksanakan. Ada prioritas kegiatan mungkin juga malah sudah dilaksanakan. Maunya dari prioritas sekarang jadi prioritas saja. Itu mungkin yang perlu dibahas dengan sekarang. Tahu Romeo Sulawesi apa itu? Banjarja. Tuku apa sih ini? Panggil tuku apa itu Romeo Sulawesi? Sangat direncanakan kegiatannya apa ya itu, lokasinya di mana harus spesifik. Nanti siapa yang melaksanakan, bagaimana caranya, dan seterusnya. Yang harus dilihat terutama nanti oleh tim harus berpikir sampai ke sana, harus spesifik. Kemudian juga harus bisa diukur ya kegiatan itu, apakah satu kegiatan itu bisa dilaksanakan atau tidak. Anggarannya kira-kira berkira orang cukup apa mau langsung jadi atau setengah jadi, sebenarnya apa mau jadi-jadian seperti apa kegiatan atau pembangunan di desa. Ini tergantung pada semua. Kemudian juga perencanaan itu harus memperhatikan batas waktunya yang harus diperhatikan. Ada target itu rampung seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, jelas. Dan harus dilihat juga relevansinya. Iya. Jadi sesuai kebutuhan masyarakat desa Banjarja apa tidak kegiatan ini. Mungkin ada yang merasa butuh, ada yang merasa tidak. Jadi harus diingat bahwa perencanaan di sini bukan perencanaan berdasarkan keinginan tapi merupakan kebutuhan umum, kebutuhan masyarakat. Jadi perencanaan itu harus mampu menjawab, harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang muncul yang ada di desa, dan juga harus bisa memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Mau berangkat dari mana? Mau dari melihat kebutuhannya atau masalahnya? Dan hal itu yang nanti bisa dibahas menjadi satu kegiatan atau pemecahan masalah yang tentu di RPJMDes barangkali kalau sudah sesuai, alhamdulillah ya orang perlu akan mikir. Tapi kalau kayaknya belum sesuai, ini perlu direview lagi. Kemarin tahun 2020 ya, oleh COVID lagi sampai 2022 yang masih mungkin anggaran desa itu banyak yang tersedot untuk penanganan COVID, sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang di-cancel ya, tidak bisa dilaksanakan. Barangkali saat ini masih diperlukan, masih dibutuhkan, kegiatan itu masih jadi prioritas, bisa saja diangkat kembali. Di RPJM-nya nanti dilihat lagi ya. Jadi usulan-usulan panjenengan itu nanti arahnya ada nggak di RPJM. Jadi bukan usulan baru ya.
Kalau usul baru itu dulu waktu menyusun RPJMD ya Agustus, Agustus mungkin lainnya. Kalau sekarang usul RKP hanya melihat pembangunan tahunan untuk tahun kelima yang ada di Primbone perencanaan desa Larangrejo dilihat dibuka, disesuaikan lagi dengan kondisi sekarang, kebutuhan ada sekarang, permasalahan-permasalahan yang ada saat ini. Oke, kuncinya Bapak Ibu itu. Kemudian untuk bisa mencapai ke sana nanti diawali dengan adanya tim. Dengan konflik KP terlalu banyak yang memberikan masukan, bingung gitu ya. Ada tim untuk merumuskan. Nah, tim nanti merumuskan dari usulan-usulan panjenengan. Nanti mungkin pokok-pokok pikiran BPD yang menyampaikan. Terusnya nanti itu sebagai bahan masukan tim akan bekerja. Tim ini nanti paling sedikit 7 ya, paling sedikit 7, paling banyak 11. Gaji ya, tim gaji 7, 9, 11. Monggo disesuaikan dengan kebutuhan. Unsur-unsurnya nanti ada kepala desa sebagai pembina. Kemudian ada perangkat desa, ada LPMD atau LMD, ada KPMD, ada unsur masyarakatnya, dan juga jangan lupa ada unsur perempuan 30%. Dan nanti mereka yang akan bertugas untuk menyusun rancangan RKP desa. Saya yakin yang berdiri di sini ketone ini mau pintar-pintar nih, mau berdaya lagi, gagah-gagah, ayu-ayu, monggo nanti kalau dipilih atau ditunjuk menjadi tim sing semangat, ya ditunjukkan acunglah, ya. Apa pilih-pilih. Artinya ini untuk desa ya, desanya kita sendiri juga yang melaksanakan kita tadi, yang merencanakan kita, melaksanakan kita, yang memetik hasilnya juga kita sendiri. Kalau tidak dimulai dari kita siapa? Terus kita yang mau memikirkan nasib desa kita ke depannya. Maka Bapak Ibu, saya ingin akhiri dengan satu istilah perencanaan gitu ya. Jadi kalau hari ini kita gagal perencanaan gitu ya, sama saja kita merencanakan gagal. Ini ya, hari ini kita gagal merencanakan, itu sama artinya kita merencanakan untuk gagal. Maka terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Dilanjutkan dengan acara yang keempat, yaitu sosialisasi musyawarah perencanaan pembangunan desa tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Pendamping Kepala Desa kepada Bapak Muhammad Ilham. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa Banjarjo, penjajan yang saya hormati, Ketua BPD beserta seluruh jajaran anggota BPD Desa Banjarjo, yang saya hormati perangkat desa. Tadi cuma kepala desa saya sebut. Perangkat desa baik itu KAUR, KASI,
kadus, dan semua jajaran RT RW yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tentunya yang saya hormati juga rekan-rekan, salah lagi kepada Bapak Camat Warasan atau yang mewakili Pak Mas Herondo Pangli, seluruh jajaran Pemcam Kecamatan Kuarasani, tidak lupa semua hadirin hadirat yang tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati, yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada malam hari ini kita dapat berkumpul di aula Balai Desa Banjarnegara tanpa satu halangan apapun. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya, khususnya syafaat besok di yaumul qiyamah. Amin. Mohon maaf sebelumnya, saya mewakili senior saya yang alhamdulillah belum hadir. Seharusnya yang di sini itu seharusnya pendamping desa ini. Saya junior, jadi mohon maaf apabila bilang salah ya. Namun sosialisasi tadi disampaikan oleh pembawa acara, katanya saya untuk menyampaikan sosialisasi musyawarah desa dalam perencanaan pembangunan tahunan. Intinya kayak gini hadirin, intinya sesuai dengan Permendes nomor 21 tahun 2020 bahwa pembangunan di desa ya, ini apabila nanti kita salah mohon dievaluasi para suhu-suhu yang jadi pada ini ya. Ya, Permendes nomor 21 tahun 2020 bahwa tahapan pembangunan di desa itu dimulai dari proses pendataan ya, terus dilanjutkan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Begitu? Ya, benar. Begitu ya? Kira-kira cocok kalau buatan? Ya itu cocok karena Permendesnya bunyinya seperti itu. Ya, harus cocok. Jadi pada malam hari ini kita itu di tahap yang pertama, yang kedua, perencanaan ya. Jadi pembangunan selama 1 tahun yang akan terlaksana besok ini untuk tahun 2025 ya. Jadi dimulai dari proses perencanaan. Perencanaan ini juga nanti tahapannya dibagi lagi Bu. Tadi bisa disinggung oleh Pak Kasih Terantip. Jadi setelah di sini kita melaksanakan musyawarah desa perencanaan pembangunan tahunan yang isinya di dalamnya nanti ada pembentukan tim penyusun RKP. Setelah itu nanti tahapannya selanjutnya adalah pembahasan menyusun rencana kegiatan pemerintah dalam 1 tahun. Nah, kalau kira-kira sudah cocok nanti tinggal penetapan. Jadi kata seminggu Bu, jadi orang serta merta anak duit gelundung ditransfer ke pemerintah terus politiko, tidak seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Ini juga kita sampaikan juga ke masyarakat bahwa sekarang dana yang turun dari pemerintah pusat ya ke pemerintah daerah terus sampai ke pemerintah desa itu tidak serta-merta dijoklokon. Orang terserah desa pengen ngapa politik enggak kados niku. Wow,
tempini diskusi kali Pak Sekcam yang alhamdulillah di sini menjadi ketua BPD itu dijul sirai apa dijul berasa bahasa dijul berasa tapi buntutnya dicekeli kados niku. Jadi orang ini apa-apa langsung ditransfer di 500 juta gede banget, tapi setelah dibagi-bagi sebetulnya bingung boleh bagi kasusnya itu. Makanya pemerintah desa harus jeli mana yang menjadi prioritas desa ya, dan mana yang bukan menjadi prioritas desa. Karena bingung Bu, kalau biasa dolan desa Banjarjo ya, dia ngaring apa kebijakan pemerintah ini namanya membagi dana desa ini kanggo juga macam-macam, tidak hanya satu sih ditentukan dari pemerintah pusat itu juga sudah ada kayak toh BLT, terus stunting, ketahanan pangan, dan proporsinya itu harus ada, tidak boleh hilang. Padahal di desa-desa lain saya yakin di desa Banjarjo tidak seperti itu. Nah, pemerintah desa orang bangun fisik, jadi orang bangun. Iya. Makanya saya pikir penting juga masyarakat untuk dicerdaskan bahwa pembangunan itu tidak melulu visi. Ada pembangunan sumber daya manusia. Itu kayak contohnya kayak stunting, terus pelatihan ekonomi, nanti ada pelatihan yang lain. Jadi duit masyarakatnya bodoh juga rapatnya kanggo gawe Bu. Mulanya ujaran pemerintah pusat niatnya yang main fisiknya dibangun, ya SDM nya dibangun. Kayak gini Bu ya. Kalau saya menyampaikan secara konkret materinya nanti malah gimana ya? Takutnya malah salah, takutnya salah. Tapi secara garis besar seperti itu bahwa pembangunan itu dimulai dari pendataan, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Nah ini salah satu tahapan yang harus dilalui. Tapi akan sedikit. Hal besar harapan kami nanti masyarakat utamanya yang hadir pada malam hari ini dapat berperan aktif dalam membangun desa Banjarjo. Kritis boleh Bu, silakan berkritisi pemerintah desa dikritisi, tapi ampun nyinyir. Ngertos bedanya kritis kali nyinyir buatan. Kritis itu jadi kita tahu aturan itu tidak tepat, itu nggak boleh, ini boleh. Nek nyinyir itu kalau ukur ngelek-ngelek tanpa dasar. Makanya saya yakin yang hadir pada malam hari ini di forum ini itu adalah orang-orang penting, minimal ditokohkan di wilayahnya, yang harapannya nanti dapat menyuarakan aspirasi atau usulan-usulan yang mungkin belum terakomodir belum tersampaikan oleh ke BPD kalau sedikit ya. Makanya saya harapkan nanti masyarakat semua dapat berperan aktif. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Banyak kekeliruan dari saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan acara yang kelima yaitu pelaksanaan musdes. Untuk yang pertama itu laporan kepala desa atas realisasi RKP desa tahun 2024 kepada Bapak Eko Yulianto kami silakan. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan evaluasi
realisasi RKPD tahun 2024. Seperti yang panjenengan terima, itu ada 65 kegiatan di tahun 2024. Ya, 65 kegiatan. Itu ada yang di blok hitam, itu berarti sudah selesai dilaksanakan. Yang pertama ada penyelenggaraan pemerintahan desa, sebidang penyelenggaraan tindak tunjangan dan operasional pemerintahan desa itu masih berjalan. Ada penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa masih berjalan. Penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa masih berjalan. Penyediaan operasional pemerintahan desa sedang berjalan. Penyediaan tunjangan BPD sedang berjalan. Penyediaan operasional BPD sedang berjalan. Penyediaan insentif atau operasional RT RW sedang berjalan. Operasional PMDes bersumber dari dana desa masih berjalan. Ada sebidang penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan desa. Yang pertama penyediaan sarana aset tetap perkantoran dan pemerintahan belum terrealisasi. Pemeliharaan gedung belum terrealisasi. Pemeliharaan sarana perkantoran dan pemerintahan belum terrealisasi. Ada sebidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan. Ada penyusunan pendataan pemutahiran profil desa belum terrealisasi. Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif belum terrealisasi. Pembentukan dan fasilitasi tim pendataan penduduk miskin belum terrealisasi. Sebidang penyelenggaraan tata praja pemerintah, perencanaan keuangan dan pelaporan. Ada penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa, pembahasan APBDes atau Musdes masih berjalan. Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya, rembuk warga dan lain-lain belum realisasi. Penyusunan dokumen perencanaan desa (PJMDes) belum realisasi. Penyusunan dokumen keuangan desa masih berjalan. Pengelolaan administrasi, inventarisasi penilaian aset desa belum realisasi. Penyusunan laporan kepala desa penyelenggaraan pemerintahan desa, lapor akhir tahun, anggaran laporan akhir masa jabatan selesai. Pengembangan sistem informasi desa sedang berjalan. Sebidang pertahanan, ada administrasi pertahanan, pendaftaran tanah dan pemberian registrasi selesai. Pengelolaan tanah di desa belum realisasi. Ada bidang pelaksanaan pembangunan desa, subbidang pendidikan, penyelenggaraan PAUD, TK, TPQ, madrasah belum selesai. Pemeliharaan sarana PAUD sudah selesai. Dukungan pendidikan bagi siswa miskin atau berrelasi belum realisasi, karena itu biasanya dilaksanakan malam liburan. Sebidang kesehatan, penyelenggaraan posyandu guru masih berjalan. Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan selesai. Penyelenggaraan desa siaga kesehatan selesai. Pembinaan palang merah remaja tingkat desa selesai. Peningkatan atau pengadaan sarana prasarana posyandu selesai. Penyelenggaraan promosi kesehatan atau gerakan hidup bersih dan sehat penanganan stunting masih berjalan. Sebidang pekerjaan umum dan penata ruangan, ada pembangunan atau peningkatan jalan desa selesai. Pembangunan atau peningkatan jalan lingkungan pemukiman sedang belum selesai. Pembangunan atau peningkatan prasarana jalan desa, lalu jalan desa, prasarana jalan lainnya belum selesai. Pembangunan bendungan skala kecil selesai. Subbidang kawasan pemukiman, ada kegiatan pemeliharaan sanitasi pemukiman atau gorong-gorong, selokan, parit dan lain-lain.
belum realisasi. Pembangunan sanitasi pemukiman belum selesai. Subbidang perhubungan komunikasi informasi, ada penyelenggaraan informasi publik desa, pembuatan poster, baliho, informasi penetapan LPG APBDes masih berjalan. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi selesai. Ada bidang pembinaan masyarakat, kemasyarakatan, subbidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Ada penyelenggaraan pos keamanan desa selesai. Penyediaan pos kesiapan bencana skala lokal desa selesai. Pengadaan peralatan dan perlengkapan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat selesai. Subbidang kebudayaan dan keagamaan, ada pengiriman grup kesenian belum realisasi. Penyelenggaraan festival kesenian belum realisasi. Pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga belum realisasi. Subbidang kepemudaan olahraga, ada penyelenggaraan festival atau lomba kepemudaan tingkat desa belum realisasi. Subbidang kepemudaan dan olahraga, ada pembinaan Karang Taruna belum realisasi. Pembinaan PKK belum selesai. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader. Pembangunan pemberdayaan masyarakat belum terrealisasi. Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa belum realisasi. Penyediaan operasional lembaga kemasyarakatan desa belum realisasi. Subbidang pemberdayaan masyarakat desa, ada subbidang pertanian dan peternakan. Kegiatannya pemeliharaan saluran irigasi tersier atau sederhana selesai. Pelatihan atau bimbing atau pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian dan peternakan belum realisasi. Pembangunan saluran irigasi tersier atau sederhana belum selesai. Bantuan bibit pertanian dan peternakan sudah selesai. Peningkatan kapasitas kepala desa belum realisasi. Peningkatan kapasitas perangkat desa belum realisasi. Peningkatan kapasitas BPD belum realisasi. Pelatihan atau penyuluhan pemberdayaan perempuan belum realisasi. Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak belum realisasi. Subbidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, ada kegiatan fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel belum realisasi. Ada subbidang penanaman modal, ada kegiatan pelatihan pengelolaan BUMDes belum realisasi. Yang bidang terakhir penanggulangan bencana, ada subbidang penanggulangan bencana, kegiatannya penanggulangan bencana belum selesai. Subbidang yang terakhir keadaan mendesak, yaitu keadaan mendesak belum selesai. Nah, itu ada 65 kegiatan yang kita bacakan dan ada poin-poin yang sudah dibacakan, ya di blog itu sudah kita laksanakan. Dan mohon maaf yang belum terrealisasi ataupun sedang berjalan, kita akan selesaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kades atas penjelasannya. Intinya bahwa kegiatan yang tadi dibahas oleh Pak Kades adalah hasil musyawarah desa Bapak Ibu semuanya pada saat itu disusun RKP tahun 2024 yang dilaksanakan di bulan Agustus tahun 2023. Oke, baik Bapak Ibu, bahwa penyusunan ini ada 4 tahap ya. Dikatakan bahwa pertama dalam sesi yang hari ini pada pembangunan sosialisasi. Kemudian ada konkret dan inisiatif. Kemudian yang kedua adalah ini wilayahnya BPD. Jadi tahap kedua adalah Lusdes tentang pembahasan rancangan RKP.
hari ini Kepala Desa membentuk tim untuk bekerja menyusun rancangan RKP tahun 2025. Dari main asalnya adalah pertama berkaitan dengan pedomannya adalah RPJMDes. Yang kedua adalah kemarin bahwa berkaitan dengan prioritas pembangunan desa berkaitan dengan stunting. Kemarin sudah dirubah stunting. Kemudian adalah hasil pokil BPD. Karena sekarang kan pokil BPD kan hanya bedanya kalau pokil di Dewan itu kan punya anggaran. Kalau pokil BPD, yang intinya pokil BPD itu adalah masing-masing dapil. Kemarin sudah kami dimintakan bahwa tahun 2025 itu masing-masing dapil daerah pemilihan daerah harus mau kegiatannya apa. Nanti kami akan dipaparkan seperti itu. Kemudian kita yang lebih penting adalah aspirasi masyarakat. Moga Bapak Ibu nanti pada saatnya moga memberikan aspirasi apa. Jadi usulan itu tidak hanya visinya saja Pak Mas Bapak SD, tapi yang lain ada. Yang biasanya rutinitas, tapi yang lebih ngetren biasanya kan fisik. Fisik itu nanti aspirasi kalian semuanya diungkapkan sehingga dari berbagai sumber ini akan tim menyusun. Tapi usulan-usulan yang dari aspirasi masyarakat, BPD, kemudian evaluasi RKP yang tahun ini, tentunya akan dilihatkan di RPJMD-nya. RPJMD sekarang adalah RPJMD terakhir. Kenapa saya bilang terakhir? Adanya Undang-Undang 3 perubahan Undang-Undang 6, masa jabatan kepala desa itu diperpanjang 2 tahun. Sehingga bagi Bapak Ibu yang mau mencalonkan diri menjadi kepala desa, sabar. Dan kalau kemarin sudah ada yang mulai bergerak, sabar 2 tahun lagi, diperpanjang. Kalau mau bersut, tapi kami bukan bahwa masa jabatan kepala desa dengan adanya Undang-Undang 3 yang baru tahun 2024 diperpanjang 2 tahun. Sehingga sekali lagi bagi Bapak Ibu yang mau mencalonkan diri menjadi kepala desa, sabar sedikit menunggu tambahan sampai 2 tahun lagi. Praktis kegiatan praktis visi kepala desa itu akan berakhir tahun 2020 ini tahun ini. Sehingga tentunya nanti di RKP ini akan dicantumkan kegiatan penyusunan perubahan RPJMD untuk tahun yang ke depan. Isinya apa? Ya kami sarankan bahwa tadi Pak Camat mengatakan bahwa COVID tahun 2021 itu kan banyak kegiatan visi kepala desa tidak terlaksana. Semoga nanti 2 tahun yang masa COVID itu masih bisa dimasukkan, masih di tahun di 2 tahun terakhir. Sehingga karena kalau ini tidak pedoman Pak Kepala Desa itu adalah RKP. Kalau RPJMD sudah selesai, ya memang harus diubah, diperpanjang, menyesuaikan masa jabatan kepala desa. Sehingga ada kegiatannya. Sehingga sekali lagi bahwa tahun kedua tim ini akan menyusun dari berbagai sumber data. Makanya nanti Bapak Ibu kami beri waktu untuk memberikan aspirasi. Kaitan aspirasi apapun di baik fisik atau non fisik nanti ditampung oleh desa dengan nanti disusun. Pada saat disusun, nanti diangkat di Muslimbangdes. Ini wilayahnya Pak Kepala Desa yang mengundang Kepala Desa. Kepala Desa pada saat Muslimbangdes dan bisa mencermati. Kemarin usulan-usulan ini ada yang masuk lah. Sebenarnya pada saat tahap kedua, Bapak Ibu sudah mencermatinya. Mohon Bapak Ibu untuk selalu hadir jika bisa berjuang untuk bisa mengikuti kegiatannya dari awal. Dan tentunya kan bahwa anggaran itu terbatas, tidak mungkin bisa terjadi semuanya. Sehingga tentunya ada
prioritas, sehingga nanti pada saat usul tambahan kedua pembahasan rancangan RKP mau dicermati sehingga memasuki tahap ketiga pada saat musyawarah desa penetapan RKP ini, maka itu sudah ditetapkan di terakhir ada dengan peraturan desa, sehingga monggo ini mumpung ada kesempatan tahun 2025 itu apa, tentunya nanti masukan dan sebagainya tentunya akan disesuaikan dengan RPJMD-nya Pak Kepala Desa yang terakhir tahun 2025. Baik Bapak Ibu, untuk yang kedua adalah penyampaian pokok pikiran BPD. Pak Camat tadi yang bertugas Bapak-bapak, yang sekarang ibu-ibu. Jadi kalau saya pimpinan hanya memimpin memandu, nanti anggotanya yang bertugas Pak. Nah, sekarang Bu Fungsi untuk menyampaikan apa sih pokok pikiran BPD tentunya. Jadi pokok pikiran BPD adalah tentunya masing-masing BPD. Kemarin saya sudah beritakan kepada teman-teman BPD di daerah pemilihan masing-masing itu untuk menyerahkan berkoordinasi dengan dusun masing-masing yang mau diangkat itu apa di tahun 2025. 2025 sehingga penyampaian pokok ini adalah memang hasil koordinasi dengan masing-masing dusun. Kemudian nanti ada koreksi ini nanti akan kami berikan waktu untuk Bapak Ibu semua untuk menyampaikan aspirasinya seperti ini. Bapak Bu Muji untuk bisa menyampaikan. Yes, terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Kuarasan atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Desa Banjarreja dan perangkat desa yang luar biasa hebat, yang kami hormati Forkominjam, ada Koramil, kepolisian dan pendamping desa yang memang orang-orang hebat juga, dan yang selalu kami taati Pak Ketua BPD beserta pengurus dan anggotanya, serta para tokoh lembaga masyarakat, ada Ketua RT, Ketua RW, BUMDes, PKK, bidan desa, tokoh masyarakat baik dari agama ataupun Bapak Ibu undangan yang sudah hadir di sini. Yang utama dan pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat mengikuti kegiatan khusus dalam keadaan sehat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu, mohon izin saya sebagai wakil dari BPD untuk menyampaikan pokok pikiran BPD Desa Banjarreja dalam Serupan Desa RPJM Desa yang disusun oleh kami tim BPD Banjarreja tahun 2024 sampai 2025. Latar belakang desa adalah desa, dan desa ada atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar hukum ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, instruksi presiden, peraturan menteri keuangan, peraturan desa juga. Maksud dan tujuan itu maksudnya di sini adalah intinya kita mengadakan pertemuan untuk persetujuan dalam meningkatkan pemerintahan dan kapasitas desa penerja. Untuk tujuan ini adalah memberikan, menyampaikan saran dan aspirasi dari masyarakat. Kita rangkum saja, udah malam ya Pak Ibu. Untuk kondisi umum dan permasalahan ini desa penerja adalah salah satu desa di Kecamatan Buarasan. Bapak Ibu sudah paham? Lanjut. Nah, ada juga permasalahan ya Bapak Ibu. Permasalahan ini ada 4 poin, di mana ada di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang kedua, bidang pelaksanaan pembangunan desa. Yang ketiga, bidang pembinaan kemasyarakatan desa. Dan keempat, bidang pemberdayaan masyarakat desa. Untuk poin-poin ini Bapak Ibu sudah paham. Nah, ini kewajiban kami sebagai BPD, yaitu pendapat BPD tentang hal strategis. Pokok-pokok pikiran BPD penerja ini ada dari Pokir BPD RW 1 sampai RW 5. RW 1 yaitu pertama, pengerasan jalan utara Makam kurang lebih 50 meter. Yang kedua, Tauluk dari belakang rumah Pak Sudarman sampai Bapak Tursino kurang lebih 250 meter. Untuk masukan dan saran nanti ya, atau aspirasi nanti. Catat dulu ya Pak. Yang kedua dari RW 2. Pertama, jalan lingkungan sepanjang 150 meter. Kedua, saluran drainase di RT 1 sepanjang 250 meter. Untuk RW 3 masih rabat dan saluran. Pertama, rabat jalan di RT 2 RW 3 barat rumah Nara sampai Pak Sudiro. Yang kedua, rabat RT 1 RW 3 depan Pak Komaludin sampai Jalan Rapat Baru Timur Pak Sumadiono. Yang ketiga, pembangunan saluran air di RT 2 RW 3 depan Pak Musino. Bapak Ibu, ini karena wilayah saya jadi paling banyak sendiri ya. Coba banget kayak orang. Nah ya, kalau memusuh juara karena kita sudah biasa ambil literasi sama Pak Agus itu. Ya. Yang pertama ini adalah pengerasan jalan, di mana ada di antara rumah Pak Marta ya, Pak Marta dan Pak Nur yang ke arah timur menuju rumah Pak RT Suro sampai pinggir kali sepanjang 200 meter. Nah di sini sempat ada permasalahan. Jadi kita perlu pendekatan dengan beliau Pak Marta. Cuma 3 PDKT dulu ya. Kan ini ya, ini bisa jadi topik hot ya. Terus yang kedua, jalan ke arah timur menuju pintu daun dan perempatan masih diterima. Ini di dalam depan rumah saya Pak. Dan setiap setahun sekali pasti banjir dan saya pasti izin karena bencana. Ya itu benar asli. Karena kalau dipaksa naik motornya rusak, siapa yang tanggung jawab? Izin saja. Untuk absen ya tetap izin, izinnya bencana. Yang ketiga, ini adalah jalan pertanian sepanjang 170 meter
menuju pemakaman Ketapang. Nah, ini leluhur saya di sini. Jadi kami setiap Kamis sore atau seringnya memang ya, mohon maaf ya, untuk hal seperti itu kan kembali ke intern sendiri-sendiri. Kalau kami sudah terbiasa ke makam untuk berdoa atau mendoakan karena biar mengingat tentang mati seperti itu. Kalau masalah dan ketika kami ke sana itu luar biasa, jalannya licin banget kalau pas hujan, kalau pas terang itu jalannya juga licin karena waktunya mendukung kayak gitu Pak. Nah iya, penuh perjuangan dan semoga semua. Iya. Semoga saja ini ada perhatian khusus dan tersendiri dari para tim nanti. Terus yang selanjutnya keempat ini adalah jalan pinggir kali. Ini kalau saya ke Kebumen mau dinas ke dinas kabupaten itu kan saya lewatnya situ. Mesti datang lewati waktu orang nyawang orang tak orang pakai duit. Ya saking polusnya buat tiba kecemplung kali Pak. Jangan lewat. Bagaimana cara kita untuk berjuang ya Pak? Ini ada pendukung tenang saja pakai waduh, itu resikonya gedenya luar biasa. Ya, nah ini yang terakhir di BPDRW 5 ini sedikit juga. Ya, jadi kan yang membeda masyarakat mati ngomongnya sih suwe, kemudian saya mau panggilan tuh kawinnya itu sih, kan orang berhenti Pak. Ya untuk RW 5 itu satu, lalu jalan usaha tani Banjarja ke Ori sekitar 250 meter. Yang kedua, melanjutkan pembangunan rapat jalan lingkungan RT 1 RW 5 depan Bungani sekitar 300 meter. Dan mari kita memberikan saran dan aspirasi. Silakan Bapak Ibu nanti memberikan saran atau aspirasi kepada beliau Ketua BPD sebagai Ketua Misdesnya. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Hanya seperti itu, nanti ada panjang lebarnya ke Pak Ketua. Ya, boleh seluas-luasnya. Tapi jangan terlalu malam, kasihan pada kerja pagi-pagi. Demikian ya Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Uji. Tadi Pak Ahmad gimana penilaiannya? Oke, jadi kemarin memang begitu saya dikatakan bahwa besok tanggal 1 ada Musdes terkait pembangunan bisa kontak seluruh anggota BPD sesuai daerah pemilihannya untuk berkoordinasi dengan kasus apa yang mau diangkat dan betul-betul. Ya, ini ada dua pokok pikiran BPD ya, itu kayak DPR lah, kayak memang nggak punya anggaran ya. Bedanya di BPD dan DPR kan punya anggaran, makanya Poki dia pasti punya anggaran gitu ya. Ini bedanya seperti itu, karena masih terbatas. Dan nggak apa-apa, penting mengusulkan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Baik, begitu Bapak Ibu. Untuk yang kedua, ya, kita cukupi. Untuk yang ketiga, saya persilakan pada Bapak Ibu semuanya memberikan aspirasinya mumpung perdesnya belum ditetapkan. Kalau perdes ditetapkan sudah tidak bisa apa-apa, kan? Jadi monggo Bapak Ibu nanti ditampung, aspirasinya apa, nanti digodok dari berbagai sumber. Oke, ada aspirasi, ada kaitan dengan apa, substansi dan sebagainya, nanti diolah
Ya, di tahap 2 akan ditampilkan dari mulai bidang 1, 2, 3, 4, 5 kan seperti itu. Ya tentunya itu kan sesuai dengan prioritasnya itu adalah menyesuaikan anggaran, menyesuaikan anggarannya. Dan harapannya kayaknya kalau ke depan seluruh jalan sudah didapat, jalan desa itu apa ya? Mungkin bisa merambah ke pengaspalan ya, tapi jangan lupa tetap kaitan dengan pertanian tetap harus diberikan karena itu adalah bentuk ketahanan pangan. Oke, Bapak Ibu, kami persilakan untuk memberikan aspirasinya. Oke, untuk kesempatan. Monggo kami persilakan Bapak Ibu. Yuk, yang mau usul. Terima kasih. Perkenalkan kami dari RW 1 untuk menyampaikan dan terima kasih kepada BPD di RW 1 sudah memberikan pikirannya mengundang kami. Namun perlu kami tambah yaitu pembuatan saluran dari Naksor di RT 2 itu sudah rusak dan sudah sangat memerlukan perbaikan. Terima kasih, hanya itu yang kami sampaikan. Oke, terima kasih. Dari RW 2, silakan RW 2. Oke, terima kasih Bapak Pimpinan. Langsung saja untuk berkaitan dengan yang pertama, yang pertama untuk kami menanyakan yang berkaitan dengan yang di luar tadi di tekniknya ya. Untuk spek lebar jalan lingkungan yang kiranya memang masuk dalam program desa itu kurang lebih lebar berapa? Karena kami amati dari usulan-usulan wilayah yang lain itu rata-rata masih sekitar 1,5 bahkan maksimal 2 meter. Ini karena ada beberapa titik yang sempat kami komunikasikan Gunung walaupun bukan di wilayah kami, di wilayah lain. Makanya karena ini adalah aspirasi dari masyarakat tetap kami tampung karena atas nama desa. Jadi itu yang jadi pertanyaan yang untuk usulan spek lebar jalan yang kiranya nanti bisa terdanai oleh desa. Karena kalau misalkan tidak ada aturannya, misalkan 1,5 meter bisa, ya berarti kan masih banyak yang perlu harus ditangani. Tapi kalau memang hanya 1,5 meter, misal contohnya itu hanya bisa ditangani oleh lingkungan, bisa kita penyampaiannya adalah itu tanggung jawab lingkungan. Yang satu itu. Kemudian menindaklanjuti berkaitan dengan wilayah juga Pak. Ini ada tambahan satu untuk masalah penanganan kekeringan lahan pertanian yang ada di wilayah Gendong. Belajar dari pengalaman yang kemarin sudah kita laksanakan, mengamati, menganalisis itu memang perlu adanya suatu pembangunan drainase yang mana saat ini kita mengandalkan dari blok tengah itu untuk pengairan ataupun air tidak bisa maksimal untuk bisa mengairi semuanya sehingga kita membutuhkan bantuan saluran air juga yang dari arah timur. Jadi ini biar jangan sampai kita setiap tahun punya program penyedotan air karena biayanya cukup mahal, daripada itu digunakan setiap tahun untuk itu, alangkah baiknya dianggarkan sekali tapi untuk syukur selamanya. Itu jadi untuk Blok Gendong kami menambahkan itu. Kemudian tadi untuk wilayah 4 saya mohon prihatin banget kepada BPD RW 4 ya, karena setiap banjir itu pasti izin karena kebanjiran. Sebenarnya itu bukan masalah jalan. Kalau itu jalan didirikan malah justru akan membawa dampak lebih besar lagi banjir di sebelah utara jalan yang dicor. Kayak gitu. Itu solusinya sewu hanya ada satu, pembuatan parapet atau pengaman luapan air bumbung. Karena selama ini kami sebagai tim Destana Desa Bandirja dalam pengamatan yang ada luapan air yang mengakibatkan banjir penyebabnya itu apa? Adalah luapan kali bumbung yang mana arah air yang ada saat ini adalah masuk ke pemukiman yang dari
selatan SD sampai dengan DAP. Itu solusinya hanya gunakan parapet, jadi pengaman. Jadi luapan itu tidak akan, ya bukan tidak akan, pasti ada yang masuk ke lingkungan, cuma tidak begitu parah seperti yang sudah. Itu seperti itu. Jadi solusinya pembuatan parapet itu bukan peninggalan jalan. Nah, peninggalan jalan berarti jenengan nanti menenggelamkan wilayah RT 1. Kayak gitu. Kemudian tadi saya sempat di komplek di wilayah 3, katanya tuh drainase RW 2 itu kalau diperbaiki sama juga menenggelamkan wilayah 3. Bukan maksud saya seperti itu. Kalau bisa memang wilayah 2 membuat drainase untuk pembuangan saluran yang cukup besar, setidaknya RW 3 juga mengikuti sehingga tidak ada yang saling menenggelamkan. Paling cuma seperti itu aja Pak. Untuk wilayah 2 penambahan tadi belum ketok. Matur nuwun, terima kasih. Terima kasih Pak. RW 3 Pak RT. Oh Pak Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya, saya tadi ada 3 titik yang saya hanya sedikit tambahan. Kalau penghujan khususnya di pojok sendiri itu airnya mesti menggenang. Jadi mohon itu dipikirkan drainase yang ke wetan sebelah timur rumah saya. Jadi dibuat istilahnya kalenan ke barat dikit, terus di kalenan yang di wetan rumah saya itu yang pertama. Yang kedua, mohon jalan RW itu kan masih kurang sedikit, itu tambahan untuk bisa dipikirkan karena dari barat sudah bagus, tengah operasi yang operasi sudah bagus, sementara timur itu masih seperti itu. Ya, jadi harapannya di RW 1 sudah bagus. Kalau saya piknik ke RW 5, RW 4 itu semuanya gang masuknya sudah bagus semua. Tapi yang di RW 3 itu yang jauh daerahnya datar, itu malah justru jalan-jalannya yang ke jalan Pamujati itu masih ada yang kurang rapi. Untuk itu tambahan saja untuk terserah nanti dari aspirasi atau yang lainnya, kami hanya memohon itu. Terima kasih. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang diharapkan tadi jalan yang dari depan Pak Marika sampai depannya Ibu Rolia, ya. Yang satu, terus yang kedua itu yang dari jalan Makom dari jembatan sampai Makom. Yang pertama itu yang dari depannya Bapak Mata sampai depan Ibu Rolia, itu saya kasihan sama Pak RT. Jalannya di RT 1, RT 2 sudah pada bagus. Yang di RT 3 yang itu sampai sekarang sudah lama sekali belum terrealisasi. Pak RT yang bulan sih di sini masyarakat itu mas. Itu kalau bisa mohon diprioritaskan. Pak Mata sudah dulu. Tadi malam Kamis kemarin kan kebetulan itu bulan RT. Pak Mata mau libur malah senyum-senyum, malah mau ngasih semen besar. Itu jalan memang yang saya pikirkan itu memang jalan ke masjid juga itu. Jadi kasihan orang yang mau berangkat ke masjid kalau hujan pakai sendal jepit itu kan orang implan roknya mau dipakai buat sholat. Makanya itu tolong itu diprioritaskan. Yang pertama itu, yang kedua yang ke Makom tadi Ibu Nani sudah
apa istilahnya sudah menyampaikan Arab Jawa malah jalannya kurang kanan. Nah itu kalau bisa dua-duanya di RW, nggak bisa dua-duanya terrealisasi, itu saya itu orang ziarah. Yang saya takutkan itu kan orang yang mau yang sedang mikul orang meninggal. Kalau jalannya miring-miring kayak gitu, nanti kalau sudah mikul orang yang meninggal ke Serawok, terus ban dosanya jatuh, nanti yang lainnya tulung-tulung malah yang hidup yang susah. Masalahnya yang hidup yang takut sebab mainnya diri-diri kelangan bang. Pokoknya nah itu lagi dipikul yang mikul umpamanya kakinya sampai bisa dilihat jalannya seperti ini bisa gini. Nanti kalau Serawok masuk ke yang seperti ini, nanti mikulnya jatuh, terus apa lainnya ya, itu kan jelasannya udah dipotong. Udah dipotong, nanti kalau potongnya dulu pesawat, kalau ada ini gimana? Itu saya pikirkan seperti itu. Makanya tolonglah untuk RW 4 diprioritaskan yang itulah. Yang pertama yang di RT-nya depan Pak Maka Sawit Rupiah. Yang kedua yang makomnya tolong itu karena penting sekali lah. Tadi saya ceritakan kalau musim hujan itu kan yang berlubang itu di pinggir sawah sebelah utara. Kalau minggunya ke utara nanti sampai jatuh mainnya udah digosok larinya ke meluncur, nanti warnanya berubah warna. Warnanya yang putih jadi berubah warna jadi gelap. Nah itu kan susah lagi. Susahnya gimana? Susahnya nanti dan warnanya dicopot dicuci dulu itu kan masih susah lagi. Tolong untuk yang RT RW 4 sampai itu. Untuk yang lain kan RT 1 RT 2 yang alhamdulillah selalu sudah cari pakai satu. Nah terus lagi ini apa untuk pagu boleh usulnya ya. Untuk pagu anggaran ini tuh yang masalah sarpras pembangunan dan sebagainya kan udah banyak sekali penerapan. Untuk yang saya usulkan untuk TPG 5 juta. 5 juta sementara di desa Banjarjati TPG itu ada 3 TPG di RW 1, di RW 4 dan juga di RW 3. Itu kalau 5 juta dibagi 3 TPG itu jumlahnya berapa? Sedang di TPG saya itu yang ngejar orang 7. Kalau di TPG-nya Eropa saya nggak tahu berapa yang ngejar di situ. Terus kebutuhan untuk TPG juga banyak sekali. Waktu itu beli kitab kadang-kadang sampai 500.000. Itu sekali beli kitab, nanti untuk kitab-kitab yang lainnya nanti belum lagi untuk yang lainnya lah. Tolong untuk masalah keagamaan TPG itu tolong pagunya ditambahkan untuk 20%. Ya monggo lah, mau ditambah berapa ya si kira-kira besar. Luwes dibagi lagi. Nanti kalau yang dilaksanakan kemarin sama Pak Karno itu kan tahun sekarang dikasih TPG sana 5 juta sumbang sana. Nah, terus tahun besok dikasih ke waktu itu masih di SD dikasih ke SD. Nah tahun ini besok kan ada yang baru dari ditanggalkan udah berdiri. Kalau dijatah setahun seperti itu nanti TPG-nya ini 2 tahun boleh dapat. Kalau bisa tiap tahun walaupun berapa kalau dibagi untuk dipakai 3 lagi ya. Kalau 5 juta itu ya dibagi dulu dan apa-apa ditambahin. Ini untuk pagu untuk TPG monggo untuk usulan saya untuk ditambah lagi. Terima kasih dari saya. Saya rasa kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk usulan dari RW 5 yaitu samping rumah Pak Marino saluran air ke selatan, terus nanti ke barat
terus tembus ke belakang Selipan Pak Menteri Sigit. Terus jalan baru yang dari Pak Dino yang kemarin baru dibuat juga itu kesulitan. Mungkin dari Pak RW ada lagi yang sebelah selatan Pak. Pak Sipur. Penanggalan itu apa? Rapat tengah jalan itu yang dari almarhum Bapak Ahmadi itu sampai ke perbatasan dan itu kan masih tanah gitu ya, yang dia sebelah tengah gitu ya, sekitar mungkin 400 meter mungkin ya. Untuk yang prioritas itu yang tadi itu loh, yang dari Polri sampai ke Jalan Kawasan itu kan udah 2 tahap update-nya, sekarang angka gitu loh. Ya mungkin hanya itu ya untuk sementara dan RW 5. Terima kasih. Aspirasi dari RW 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya minta prioritas. Cukup enggak? Oke, jadi gini aja. Artinya karena memang semuanya minta prioritas kan, sehingga nanti kan masing-masing usulan dari masing-masing RW itu nanti dari sekian usulan mana yang prioritas kan begitu. Kecuali memang semua RW 1, 2, 3, 5 malah RW 4 KB. Tapi kan ini masalahnya kan semuanya minta prioritas. Sebenarnya anggaran intinya nanti itu bahan penyusunan dari tim. Baik, satu persatu tadi yang RW 1 aja ini berkaitan yang RW 1 gitu, kota jalan drainase itu tadi. Itu masukan. Kemudian yang RW 2 berkaitan dengan yang yang pertanyaan si gedung jadi sedang dimintakan pompa 3 plus rumahnya. Sebenarnya itu bisa, itu masuk ke ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan itu tidak hanya beli sapi, beli bibit. Ketahanan pangan dalam rangka jalan usaha tadi bisa, atau tanggul seperti itu ya. Kalau memang itu lebih prioritas menangani pertanian, saran kami ya masukan itu memang buat satuan dan sebagainya. Untuk kaitan dengan pembelian bibit mungkin nanti kan tidak ada aturan bahwa 20% minimal itu kan di situ berbunyi minimal 20% per desa sebetulnya minimal 20% sebetulnya. Jadi ya mungkin kalau mau dikatakan untuk bibit ya mungkin berapa, tapi prioritasnya adalah berkaitan dengan usaha tani, kemudian saluran dan sebagainya, itu bisa masuk ke tanah pangan. Kemudian RW 3 jadi memang jalan utama RW 3 ini mau tinggal sedikit. Harapannya di tahun ini ada Sinta sehingga bisa mengakomodasikan ke RW 3. Usulannya 2 BPD. Setuju ya? Ini bahwa keistimewaan desa kalau punya anggaran sisa itu tidak kembali ke kabupaten tapi digunakan di tahun berikutnya. Nah, makanya harusnya ketua BPD dan didukung oleh RW, RT dan sebagainya. Kalau nanti ada itu kan berapa meter GK? Ada 25 ya. Iya 25. Harapannya juga ada. Karena itu jalan menuju masjid. Persoalan agama lebih penting. Berarti Pak Kau tadi didukung Pak Kau.
informasi itu bagi yang mau ke musola RT 2 juga agama Cina, harapannya kita lebih simpang ketua BPD dan seluruh didukung oleh kelembagaan di Indonesia alokasikan ke jalan yang menuju masjid. Oke, kemudian berikutnya adalah memang setiap di depan Pak Ketua RT Pak Kiai itu memang setiap itu memang banjir terus nyembong terus. Nanti baiknya bagaimana ini bentuk aspirasi kita sehingga tentunya itu bisa diselesaikan. Kemudian RT RW 4 ini yang luar biasa banyaknya nih. Kalau kita sepakat untuk semua RW 4. Jangan gitu. Oke, jadi tentunya pasti akan dari sekian kegiatan ya pasti yang mau diprioritaskan yang mana. Kalau itu memang dari katakan 4 yang prioritas 2 yang 2 ditahu ya kan seperti ketika yang membangun jalan itu 500 meter kuatnya hanya 100 ya 100 ya dipaksakan dari anggaran 100 meter diulur sampai dari 200 ya 100 meter tinggal lagi berikutnya dibangun kembali. Persoalan berkaitan dengan PPK itu sekarang sekitar 2 tahun ini kan tadinya itu dari Pemda masuk ke APBD. APBD membuat TAP menyalurkan untuk rokok, kemudian untuk ATK. Tapi untuk dokter ini kan memang langsung langsung dari kabupaten ke guru ngaji, tidak melalui APBD, tidak sekarang. Jadi 5 juta itu memang bantuan dari kabupaten. Yang intinya persyaratannya adalah memang yang sudah berizin yang dari Kemenang. Itu persyaratannya. Kemudian untuk jalan yang menuju Pori, ini memang kalau jadi memang bagus banget ya. Nah, ini memang sedang diusahakan oleh Pak Kades untuk kerjasama dua desa. Ya harapannya nanti ada tahun semuanya mudah dicor, kemudian masing-masing antar bajaja dan Pori ada lampunya sehingga seperti lonceng seperti di LW3. Kalau dari arah selatan ini memang terlihat kota bajaja di situ ya. Jadi sudah bisa karena dijelaskan kalau mengadakan dana desa tidak mungkin cukup. Kalau mengadakan PAD cuma jualan kemakmuran. Makanya saya sangat menanti keberangkatan dari BUMDes bisa menambah PAD sehingga nanti bisa tambahan lagi kan seperti itu. Nanti lagi Bapak Ibu ada lagi? Oke, ini kan bagian dari usulan tadi ya. Nanti di sekali lagi bahwa tadi kan saya katakan bahwa masing-masing RW itu minta prioritas semuanya sehingga nanti di RW 4 ini dari sekian usulan ini mau yang mana yang prioritas. Ya kan dan makanya Pak Kades tidak hanya mengandalkan dana desa tetapi bisa mencari sumber lain yaitu bisa mendanai kegiatan yang memang tidak bisa terdanai dari DD karena kita andalkan kan dana desa. Dana desa itu sudah ada aturan tadi sudah dilakukan oleh Pak Mas PLD jadi sudah ada aturan karena tidak hanya visi saja tapi visi sementara untuk PAD juga terbatas untuk ADD juga terbatas sehingga nanti diukur mana yang menjadi prioritas Pak. Kalau memang jadi prioritas ya memang itu saja yang diangkat daripada baiknya. Jadi itu ada lagi Bapak? Bukan. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya dari nilai 3 yang menambahi untuk yang sifatnya mungkin sangat urgent ya, terutama di jalan selatan itu yang saat ini kondisi jalannya sudah 16 dan itu juga merupakan
satu-satunya drainase dari lingkungan yang lumayan besar, oke. Jadi nantinya itu juga langsung pembuangannya ke sawah. Itu yang paling bisa diandalkan untuk drainase di wilayah 3. Nah, kalau orang kami tidak prioritas nggak apa-apa, nanti yang dikerjakan dulu seperti itu. Jadi itu salah utama, mumpung karena itu adalah saluran yang langsung ke sawah. Mumpung sekarang masih belum musim penghujan, itu memang butuh pengajuan yang lebih, atau mungkin nantinya dibuat lagi atau apa, itu memang butuh penanganan. Kalau dari lingkungan terus terang kita tidak sanggup, jadi mohon untuk bantuan dari pemerintah desa seperti itu. Ada di Jalan Selatan itu ada yang lumayan, yang ujung itu adalah satu titik yang nantinya juga butuh penanganan lebih lanjut. Itu ada di RT 1 RT 1-nya. Jadi itu jalan utama ke rumah Bapak Ketua BPD, Mas. Jadi sangat ironis lah ketika Pak BPD kita bangun untuk yang lainnya, tapi jalan ke rumah sendiri itu mohon maaf kalau nggak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketinggalan Mas. Itu memang ada 2 titik yang memang sangat mengkhawatirkan, dan mau Bapak Ibu yang lewat di TV3 khususnya dari Pak Kristo memang sudah lebih seperti itu. Kemudian di baratnya Pak Gatot itu sudah mulai sehingga nanti hari ini nanti di perubahan BPD itu sebenarnya kalau memang ada sisa tapi karena yang terjadi itu memang yang tadi 16 sehingga mungkin jalan menuju tidak rusak. Cuma kan itu sangat membahayakan sekali Pak Kades. Kalau mungkin kayak saya setiap hari sudah hafal, tapi kalau memang orang lain memang kalau pas banget nggak kelihatan pasti. Karena kemarin itu laporan dari Pak Gatot saat itu memang di belakang truk yang ngangkut begitu lewat bus yang tadi saya kemarin di hari itu kok ambles ya tercita Pak Gatot bahwa ada truk yang mengangkut situ yang mengangkut begitu lewat bus agak dalam sehingga ini memang sangat membahayakan. Semoga nanti dipikirkan kan jalan-jalan utama bagi yang lewat situ memang untuk bisa benar-benar hati-hati. Usulan itu Pak Kades untuk di sudah dihilang karena sangat membahayakan untuk umum seperti itu. Kata Mas Kadus, itu tadi ketinggalan Mas Kadus. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Sekarang kalau sudah, sekali lagi coba terima kasih di atas partisipasinya Bapak Ibu semuanya untuk membangun desa kita. Karena tidak bisa Pak Kades sendirian bekerja, tapi harus ada kelembagaan yang lain, ada masyarakat. Ini satu kesatuan yang memang harus bersatu padu untuk membangun. Baik Bapak Ibu, selanjutnya yang terakhir adalah penyusunan tim. Untuk Pak Kades untuk ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kembali. Sebelum menuju ke yang terakhir yaitu penyusunan tim penyusunan KP di tahun 2025, kami dari pemerintah desa mengucapkan banyak terima kasih. Ternyata musyawarah desa pada malam hari ini hangat ya. Dan usulan-usulan panjenengan jadi kelihatan semua ya. Mudah-mudahan nanti baik dari kanan desa ataupun aspirasi yang kita usulkan bisa terakomodasi semuanya ya. Untuk usulan calon tim penyusun LKP Des tahun 2025 langsung di bahasanya Mas Yusmanto itu kocok ya. Langsung saya tunjuk. Yang pertama saya sendiri Eko Yulianto, yang keduanya Bapak Haji Nur Hafid,
Belum hadir nih, betul? Ya, nanti kita kasih informasi. Yang kedua, Ibu Yulia Kening Rahayu dari PKK. Hadir ya. Yang keempat, Ibu Yulia Trisna Diati dari Bidang Desa. Yang kelima, Bapak Sumadiono dari unsur kaum perencanaan. Yang keenam, Bapak Rosyawan dari Kasih Kesra dan Pelayanan. Yang kelima, Ibu Novi Pranita selaku Sekdes Desa Bidang. Bisa diterima ya? Terima kasih. Ya, ketua langsung ditunjuk Sekdes saja. Gak apa-apa walaupun tidak harus Sekdes seperti itu. Nanti kalau Pak Imam yang saya tunjuk nanti nggak masuk di sini. Terima kasih Pak Ades. Tim sudah dibentuk sehingga untuk terus langsung bekerja dengan tadi yang beberapa poin yang menjadi bahan penyusunan nanti di tahap kedua berupa musyawarah desa tentang pembahasan rancangan RKPU. Nanti dicermati ya Bapak Ibu. Kemarin masuk gak? Yang penting kan usulan kegiatan ini. Kegiatannya harus muncul. Ya harus muncul di RKP. Karena anggaran itu yang menyesuaikan dengan kondisi yang ada sambil menunggu berkaitan dengan paku anggaran tahun 2024. Yang penting memunculkan dulu kegiatannya. Kegiatan yang Bapak Ibu usulkan munculkan. Baik, kalau tidak sekali kita berterima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasinya, atas masukannya, aspirasinya, sehingga nanti akan sebagai bahan penyusun RKP tahun 2025 nanti sebelumnya. Baik, sebelum kami tutup, ini ada tambahan dari Polsek untuk kaitan dengan sosialisasi juga Pak. Sudah sebelum saya akan menyerahkan kokilnya kepada untuk dibahas di tingkat tim penyusun. Ini nanti kita tampung semuanya Bapak Ibu. Yang penting kegiatan itu masuk dulu. Anggarannya nanti tinggal ini berapa ini sudah nanti di tim untuk bisa ini masuk dulu. Baik, kalau tidak ada saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dalam bacaan bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Acara selanjutnya yaitu penandatanganan berita acara. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara demi acara telah kita lalui bersama dari awal sampai akhir. Apabila di dalam saya membawakan acara banyak sekali kekurangannya, maka kami mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum